Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaih. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, kembali kita membahas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Kesempatan yang sekarang, marilah kita membahas tentang gembalaan budak angon. Sebab materi ini juga banyak yang membahasnya. Pasti kita semua ingin mengetahui sejatinya apa sih yang digembalakan oleh budak angon ini. Sehingga gara-gara dia menggembala inilah kemudian mendapatkan julukan sebagai budak angon atau anak gembala. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya banyak orang yang telah membahas mengenai yang digembalakan oleh budak angon atau Satrio Piningit ini. Ada yang mengatakan katanya si budak angon ini dia tiada lain dan tiada bukan mendapatkan julukan budak angon itu karena dia menggembalakan hawa nafsunya. Ada yang mengatakan lagi katanya dia mendapat julukan budak angon karena dia menggembalakan peliharaan leluhurnya berupa harimau putih. Ada lagi yang mengatakan lagi dia menggembalakan ini, menggembalakan itu, menggembalakan anu, dan menggembalakan lain-lain. Banyak sekali yang membahasnya dengan bahasan yang panjang lebar dan bermacam-macam. Kiranya perlu kita kembali ke lagi-lagi sumber utama yang mengabarkan tentang budak angon ini, yaitu kalau mengenai bahasan budak angon, istilah budak angon itu berasal dari Prabu Siliwangi. Kita mengenalnya melalui Uga Wangsitnya, sedangkan Satrio Piningit itu kita mengenalnya dari serat-serat Jayabaya. Ada yang mengatakan itu nama Satrio Piningit katanya yang mempopulerkan atau memberitahu itu adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito. Kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata memang sebelum muncul di istilah yang kemarin kita pernah membahasnya tentang 7 Satrio itu, sebelum itu juga ada di serat-serat lain Jayabaya mengatakan tentang Satrio Piningit ini. Di antaranya ketika beliau Prabu Jayabaya memerintahkan agar mencari sosok ini, beliau mengatakan Upadinen Sinatria Iku, artinya maka carilah satria ini. Terus ada kelanjutannya di bait-bait yang lainnya, katanya mantun denya Piningit, artinya dia si satria ini sudah berada dengan sangat tenang di dalam pingitannya, dengan sangat tersembunyi, dengan sangat aman di dalam pingitannya. Dan kalau dua kalimat tersebut disatukan, kita akan mendapatkan istilah Satria Piningit. Begitu. Nah, kalau mengenai gembalaan budak angon ini disampaikan di dalam Uga Wangsit Siliwangi, katanya begini. Nyaeta budak angon. Ari ngangonna
lain kebo lain embe, lain meong lain banteng, tapi kalakai jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu kapanggih. Dialah budak Angon itu atau gembala itu. Sedangkan apa yang diangonnya, apa yang digembalakannya? Yang digembalakannya itu bukanlah kerbau, bukan kambing, bukan kucing, bukan pula banteng, melainkan reranting daun-daun kering dan sisa potongan-potongan pohon. Dia begitu asyik sekali mengorek-orek, mengumpulkan yang ditemukannya. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan jawaban ya. Ternyata yang digembalakan oleh budak Angon atau Satrio Piningit ini bukanlah kerbau menurutnya Uga Wangsit, bukanlah kambing, bukan kucing, bukan pula banteng, apalagi harimau, apalagi hawa nafsunya, bukan itu. Lalu apa yang digembalakannya? Yang digembalakannya itu adalah reranting daun-daun kering dan sisa potongan-potongan pohon. Dia terus mengorek-orek ranting daun kering dan sisa-sisa potongan pohon ini dan mengumpulkan semua yang ditemukannya itu. Nah, maknanya dia menggembalakan ranting daun-daun kering dan juga sisa-sisa potongan pohon ini memang ada makna lain selain makna secara harfiah, makna secara real menurut kalimat yang disampaikannya. Selain makna fisik juga terdapat makna metafisik. Nah, makna metafisik inilah yang akan kita kupas sekarang. Jadi, si budak Angon atau Satrio Piningit ini selain memang dia melakukan apa yang disampaikan oleh Uga Wangsit itu, ternyata dia dibalik itu sebenarnya dia melakukan sesuatu yang tidak nampak. Jadi, makna dari ranting-ranting, daun kering, sisa-sisa potongan pohon itu sebenarnya merujuk kepada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, terutama berhubungan dengan silsilahnya dia. Sebab kita pasti ingatkan sejarah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa itu berkaitan dengan pohon. Sejarahnya Raja Nebukadnezar itu juga berkaitan dengan pohon. Dan ternyata konon katanya waktu saya ngaji dulu waktu kecil, di surga pun ada sebuah pohon namanya syajaroh, di mana di pohon itu di tiap daunnya tercantum nama-nama seluruh makhluk yang hidup di bumi. Dan ketika daun itu jatuh, artinya makhluk itu berakhirlah masa hidupnya. Nah, ternyata kaitan antara kalakai jeung tutunggul